Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk konten kali ini, Bang Bets telah berkolaborasi dengan Zero Point untuk menguak sejarah, kisah, dan tragedi yang pernah terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Dengan berdasarkan informasi serta dokumentasi langsung dari lapangan, pertempuran Palagan Ambarawa sendiri merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Tak kurang dari 4 divisi dengan puluhan batalion dan juga resimen terlibat dalam serangan umum yang direncanakan oleh Kolonel Sudirman. Nama-nama besar seperti Mayor Ahmad Yani, Mayor Soeharto, hingga Letnan Kolonel Gatot Subroto juga turut berperan dalam pertempuran ini. Pada masa itu, kematian Letkol Isdiman memicu kemarahan dari para pejuang, termasuk Kolonel Sudirman yang memutuskan bahwa sekutu harus diusir dari Ambarawa karena keberadaan mereka mengganggu kedaulatan NKRI, menyebabkan banyak korban dan juga menyerang TKR secara masif. Sehingga Sudirman menyatakan dengan keras perang terhadap para sekutu dengan menggunakan taktik Supiturang, yaitu suatu tata yuda perang yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Lantas bagaimanakah kisahnya? Berikut penelusuran kami secara langsung dari Monumen Palagan Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tepatnya pasca kemerdekaan, tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan tujuan untuk mengurus para tawanan perang dan juga tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri juga diboncengi oleh Nika. Kedatangan yang pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta berbagai keperluan lain demi kelancaran tugas sekutu. Sementara sekutu berjanji tak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini malah dipersenjatai hingga akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Akibat hal itu, insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang, hingga akhirnya menjadi sebuah pertempuran. Di Magelang tepatnya, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa dan mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR dari Resimen 1 yang dipimpin oleh Letkol M. Sarbini juga membalas tindakan tersebut dengan cara mengepung tentara sekutu dari berbagai penjuru. Pada akhirnya, mereka selamat dari kehancuran dengan adanya campur tangan langsung dari Presiden Soekarno yang berhasil mendinginkan suasana. Pasukan sekutu setelahnya secara diam-diam meninggalkan kota Magelang dan bergegas menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa ini, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini mengadakan berbagai pengejaran kepada tentara sekutu. Gerakan mundur tentara sekutu yang sebelumnya tertahan di Desa Jambu akibat dihadang para pasukan angkatan muda yang dipimpin oleh Oni Sastrodiyardjo yang juga diperkuat oleh pasukan gabungan dari Surakarta, Suruh, juga Ambarawa. Tentara sekutu juga kemudian kembali dihadang oleh Batalion 1 Surjo Sumarno Dengipe. Waktu pelarian itu terjadi, tentara sekutu berusaha menduduki 2 desa di sekitaran Ambarawa. Pasukan Indonesia yang berada di bawah pimpinan Letkol Isdiman berupaya membebaskan kedua desa ini, namun akhirnya malah gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi Kelima Banyumas, yaitu Kolonel Sudirman, merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya, hingga ia pun turun langsung untuk menuju ke lapangan dan kemudian memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman juga memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi yang dilakukan oleh komando-komando sektor untuk diadakan pengepungan terhadap para musuh juga kian ketat. Siasat yang diterapkan diantaranya adalah serangan dadakan yang serentak di semua sektor. Bala bantuan juga terus berjalan dari Magelang, Semarang, Jogja, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan berbagai tempat yang lain. Tepatnya pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak
dengan pasukan sekutu yang akhirnya bertahan di kompleks gereja serta kerkhof Belanda di Jalan Margo Ageng. Pasukan Indonesia saat itu terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Sugeng, dan Yon Soeharto. Tentara sekutu juga mengerahkan para tawanan Jepang dengan memperkuat tank mereka. Kemudian menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari belakang. Karena itu, pasukan Indonesia kemudian pindah ke Bedono. Suplai serta komunikasi dengan pasukan induk sekutu pun diputus. Seluruh masyarakat turut berjuang memberikan bala bantuan. Tak hanya tentara, tapi juga masyarakat sipil, pemuda, hingga anak-anak. Seakan mereka tak takut lagi dengan kata mati. Mereka turut berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, meskipun melihat anak, istri, dan suami mereka yang ikut berjuang dalam teriakan-teriakan yang seakan benar-benar membakar semangat juang mereka. Hingga melihat sanak saudara tewas di depan mata juga tak membuat mereka gentar pada waktu itu. Karena benar-benar hanya ada satu tujuan pada hari penyerangan, yaitu merdeka atau mati. Sebuah kalimat yang benar-benar seolah telah merasuk ke dalam jiwa mereka. Letupan peluru, jerit tangis, sampai sesak sakaratul maut pun bergaung dari berbagai penjuru Ambarawa. Mayat-mayat bergelimpangan, korban-korban berjatuhan, rawa pening pun memerah. Hingga akhirnya setelah bertempur dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 15 Desember 45, pertempuran pun akhirnya berakhir, serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Para sekutu dipaksa mundur ke kota Semarang. Kemenangan pertempuran ini akhirnya diabadikan juga dengan didirikannya sebuah monumen, yaitu Monumen Palagan Ambarawa, serta diperingatinya hari itu sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Saya nama Sudirin sebagai koordinator Museum Idiman Monumen Palagan Ambarawa. Kalau dianalisa dan dipikir-pikir, tidak masuk akal kalau TKR BKR AMRI melawan sekutu bisa pukul mundur kembali ke Semarang sana. Itu tidak masuk akal. Karena dengan taktik-taktik tersebut bisalah pukul mundur, yaitu sekutu dari Ambarawa dilucuti lari ke Semarang. Dan disinilah TKR BKR AMRI hanya menggunakan satu-satunya senjata, yaitu bermodal tekad. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Dan menggunakan satu senjata, yaitu sebuah bambu runcing yang telah disepuh oleh Kiai Parak, dan sedikit senjata sitaan baik dari Jepang maupun dari sekutu. Kembali ke saat ini, ketika tim Bang Pet dan Zero Point memasuki museum ini, energi dalam ruangan didominasi dengan kesedihan dan juga kemarahan. Mereka semua, baik pribumi ataupun sekutu, merasa menjadi korban. Sampai kami akhirnya bertemu dengan sosok perempuan muda dengan rambut yang terurai kusut. Sosok ini berjongkok di sudut ruangan dengan raut wajah ketakutan sembari menangis. Peluru Belanda, lari, lari. Sosok itu merupakan sosok sipil yang tewas tertembak saat mencegah sang ayah untuk ikut berperang. Sampai tiba-tiba muncul suara serak perempuan. Sebuah suara seperti ekspresi yang marah dan berteriak tepat di telinga Jero. Suara itu berkata, "Kami korban kalian." Suara memekik itu menarik kami ke sebuah bangkai kereta buatan Jerman yang digunakan pada masa pertempuran Ambarawa. Kami memasuki gerbong kereta yang material utamanya terbuat dari besi dan kayu. Rekognisi energi dalam gerbong kereta ini membawa kami pada memori masa lampau. Padakala kereta ini masih dipergunakan sebagai salah satu kendaraan yang digunakan oleh sipil sekutu untuk lari menyelamatkan diri. Pada masa itu, masih ada sipil berdarah Belanda yang memutuskan untuk menetap dan tidak kembali ke Belanda
setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, mereka memilih untuk tinggal di Indonesia. Akan tetapi, pertempuran Ambarawa kembali membawa kesadisan perang yang tak mengenal siapa yang benar atau siapa yang salah. Perang hanya membagi dalam dua kubu yang saling membunuh. Tak hanya sipil pribumi, tapi semua manusia berdarah Belanda yang sejatinya juga merupakan sipil yang tak bersalah juga turut menjadi korban. Pada masa itu, beberapa orang Belanda ini sama-sama mencari tempat aman. Mereka melarikan diri dengan menggunakan kereta itu. Namun, di tengah perjalanan, kereta ini ditembaki oleh tentara-tentara kita. Isi gerbong yang kala itu didominasi oleh perempuan dan anak-anak mulai berteriak histeris. Dua penjaga yang nampak seperti tentara Belanda tewas terlebih dahulu usai tertembak di bagian kepala. Semua orang dalam gerbong ini kala itu tewas tertembak. Pada saat kami memasuki kereta ini, kami juga bertemu dengan sosok perempuan yang tadi meneriaki Jero. Sosok itu mengatakan dirinya adalah korban yang rupanya berasal dari dalam gerbong ini. Energi dari sosok ini juga dipenuhi dengan dendam. Ia adalah sosok perempuan berdarah Belanda dengan rambut kepang dua berwarna coklat muda. Sosoknya mengenakan pakaian serupa dress putih yang sudah dipenuhi dengan bekas darah. Dari lehernya mengucur darah yang memuncrat. Kami sendiri menduga jika sosok ini mati tertembak atau tertusuk di bagian leher. Jika sosok perempuan yang tadi kita temui dalam museum terus meringkuk ketakutan akibat Belanda, sosok ini adalah sebaliknya. Dia tampak marah dengan orang-orang berdarah pribumi. Hal itu dikarenakan sesaat sebelum melarikan diri dengan kereta ini akibat serangan yang dilancarkan oleh tentara pribumi, ia menyaksikan keluarganya dibantai di dalam rumah, tepat di depan matanya sendiri. Ia tak tahu mengapa, karena sudah lama ia hidup damai dengan pribumi. Dan setelah melihat itu semua, di tengah kepanikan dan kesedihan yang mendalam, ia pun ikut kabur bersama dengan banyak sipil Belanda lain untuk menghindari pertempuran yang sudah terjadi. Namun sayangnya, berondongan peluru dari tentara pribumi terus menghujani kereta yang hendak pergi itu, hingga akhirnya tak tersisa satupun. Di sini, ia tewas dengan membawa dendam yang teramat dalam. Di episode berikutnya, atau di kesempatan lain, kami akan menceritakan lebih rinci mengenai kisah tragis perempuan tersebut yang mengaku bernama Amira. Banyak korban-korban lainnya dengan residu energi mereka yang tertinggal di museum ini, di bangkai pesawat misalnya. Menurut penglihatan Bang Jero, ada sosok tentara yang tewas di dalam kokpit. Kepalanya hancur, seperti habis terhantam, dan lehernya robek, bahkan seperti hampir putus. Mereka menetap bersama dengan memori-memori kelam, darah pertempuran, dan barang-barang peninggalan perang yang diabadikan dalam Museum Monumen Palagan Ambarawa. Ketika di dalam museum, kami juga bertemu dengan sosok yang mengenakan kemeja putih bersimbah darah, namun bercelana coklat. Ia adalah salah seorang pejuang yang pada waktu itu gugur. Ia mengatakan, "Kami rela mati untuk memerdekakan negeri. Sekarang, apa yang sudah kalian lakukan untuk bangsa ini?" Sekian untuk episode pertama, Menguak Ambarawa. Pada bagian sejarah dan misteri Museum Palagan. Sekolah hanya mengajarkan sejarah pada kita tentang perjuangan bangsa. Bagaimana tentara-tentara kita yang dicap sebagai orang baik berjuang melawan penjajah yang kita cap sebagai orang jahat, tanpa melihat sisi bahwa sebenarnya dalam sebuah peperangan tak ada istilah kubu baik dan juga kubu jahat. Terlebih untuk mereka yang menjadi korban, hanya ada kubu yang bertahan dan kubu yang menyerang. Ketika kita menembak musuh, bukan berarti karena mereka jahat, tapi karena hanya mereka mengikuti perintah mereka yang menjadi atasan, yang bahkan mungkin tak pernah sekalipun ikut turun, dan melihat betapa mengerikannya medan pertempuran. Karena dalam sebuah perang, perintah merupakan prioritas utama, mengalahkan sisi kemanusiaan. Dan itulah sedikit kata yang menggambarkan tentang betapa mengerikannya sebuah perang. Sampai bertemu di episode selanjutnya, dan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.